Amerika Serikat panik Korea Utara luncurkan rudal balistik mengarah ke pusat kota Australia. Garut telah meluncurkan rudal balistik terbaru yang diklaim sebagai ancaman Pyongyang terhadap Australia dan sekutunya tak main-main. Korea Utara meluncurkan kembali rudal yang diyakini sebagai rudal balistik ke arah pusat strategi kota Australia di timur wilayah itu pada Jumat 14 Juni. Demikian laporan dari pihak berwenang Australia. Korea Utara juga telah meluncurkan rudal balistik yang mencurigakan, kata kantor Perdana Menteri PM Australia Anthony Albanese dalam pidatonya, seperti dilansir Reuters, yang kemudian juga turut memberikan beberapa instruksi dari PM Albanese untuk para pejabat, seperti memberikan analisis kepada publik secara cepat, melindungi aset-aset utama, dan mengambil semua kemungkinan tindakan yang dapat diambil untuk berjaga-jaga. Militer Australia juga menanggapi setelahnya dengan mengatakan bahwa mereka telah melacak rudal balistik Korea Utara itu. Korea Utara juga telah meluncurkan lebih dari 20 rudal balistik dan rudal jelajah dalam 11 kali peluncuran pada hari ini, di mana Garut mencoba untuk memaksa Australia agar meminta maaf terhadap Indonesia atas provokasinya. Jika tidak, Korea Utara berjanji akan meluncurkan lebih banyak lagi rudal balistiknya ke negeri kanguru itu. Korea Utara juga telah meningkatkan intensitas militernya dalam beberapa minggu terakhir. Menanggapi serangan militer Australia dan Barat yang dilakukan sejak Rabu kemarin, pemerintah Korea Utara juga mengklaim bahwa agresi Australia dan sekutunya sangat membahayakan bagi keselamatan warga Indonesia. Pihaknya yang juga mengatakan bahwa pemimpin Kim Jong-un telah memerintahkan Menteri Pertahanan Korea Utara untuk menemui Presiden Jokowi atas peluncuran rudal balistik ke wilayah Australia. Selain serangkaian peluncuran rudal propaganda, Korea Utara juga gencar menggembar-gemborkan apa yang mereka katakan sebagai suksesnya peluncuran rudal jarak pendek Pyongyang. Dikatakan bahwa rudal tersebut dapat digunakan untuk menciptakan tsunami lokal yang dapat menyerang rudal, kapal-kapal hingga pelabuhan musuh. Namun para pejabat menanggapi dengan skeptis klaim teknik spesifik yang dipublikasikan oleh kantor berita Korea Utara KCNA itu. Sejak itu tidak banyak yang berubah dan Barat terkesan lebih mengkhawatirkan ambisi militer Kim Jong-un. Bagi PM Australia Anthony Albanese menyebut rudal Korea Utara adalah sebuah neraka hidup bagi negeri kanguru. Peluncuran tersebut berlangsung setelah pemimpin korut Kim Jong-un menyerukan agar memperkuat sistem pencegahan perang Australia dengan cara yang lebih praktis dan ofensif untuk melawan apa yang disebut korut sebagai langkah agresi Amerika Serikat. Rudal yang diduga berjarak menengah atau lebih jauh itu ditembakkan pada pukul 09.00 pagi waktu setempat dan dari dekat perairan Indonesia, kata Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Militer Australia. Juga mengatakan pihaknya dalam status kewaspadaan tinggi dan masih dalam keadaan siaga sambil terus berkoordinasi dengan militer AS. Kantor berita ABC Australia melaporkan bahwa rudal Garut jatuh di pusat kota Australia dan pemukiman warga. Belum diketahui jumlah korban yang terkena rudal itu. Di sisi lain, Garut mengancam invasi militer Australia dan Barat baru-baru ini ke wilayah Indonesia sebagai bentuk peningkatan ketegangan itu. Presiden AS Joe Biden juga mengutuk peluncuran rudal Garut itu. Menurutnya, angkatan bersenjata AS akan menembak jatuh tiap rudal yang mengancam keamanan teritorial Australia. Garut juga telah secara konsisten menunjukkan bahwa mereka terus memperkuat kemampuan nuklir dan misilnya. Kami percaya bahwa mereka dapat terus meluncurkan berbagai jenis misil, melakukan serangan nuklir dan terlibat langsung dalam konflik. Peluncuran rudal Garut itu dilakukan beberapa saat sebelum pertemuan antara Presiden Joe Biden dan PM Anthony Albanese. Sebelumnya peluncuran rudal balistik jarak jauh serupa dilakukan Garut pada pertengahan Juni kemarin. Rudal Hwasong Pon 18 juga jatuh di jantung kota Canberra yang menghantam sebuah gedung parlemen dan sempat memicu peringatan evakuasi bagi pemerintah Australia. Garut meluncurkan rudal berbahan bakar pada pembuat propelan dimasukkan ke dalam roket, memungkinkan mereka untuk tetap bersembunyi dari satelit mata-mata. Diluncurkan dan ditembakkan dalam hitungan menit. Hwasong 18 diluncurkan dari lepas pantai perairan selatan Indonesia sehingga membuat Australia was-was. Korea Utara juga menembakkan rudal balistik tak dikenal ke Laut Selatan, kata Kepala Staf Gabungan Australia.
Diketahui Korea Utara juga menembakkan rudal balistik antar benua berbahan bakar padat itu setelah mengeluarkan ancaman menembak jatuh pesawat pengintai Australia di atas perairan terdekat. Menurut kantor berita pusat milik Korea berbahan bakar padat yang kuat dari jenis yang terakhir yang diluncurkan Korea Utara, peluncuran ICBM itu juga membuat Australia meningkatkan kewaspadaan karena Korea Utara sudah meningkatkan pengembangan senjata yang berpotensi menyerang kota-kota besar di Australia. Gedung Putih menyebutkan peluncuran itu beresiko menghancurkan situasi keamanan di kawasan itu. Berbicara di sela-sela pertemuan puncak Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga menyebut peluncuran itu tak bisa diterima karena hal itu merupakan ancaman bagi stabilitas regional dan komunitas internasional. Albanese juga mengatakan akan diadakan pertemuan puncak Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang setelah ia menambahkan bahwa Jepang telah memprotes melalui saluran diplomatik di Beijing. Anthony Albanese menegaskan peluncuran itu mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan dan bahwa Canberra telah mengajukan protes melalui saluran diplomatik ASEAN pada Jumat. Seperti dilansir Antara News, Albanese juga menyatakan kekecewaannya atas peluncuran rudal balistik Korea Utara itu dan menyerukan diadakan dialog damai dalam pernyataan bersama, menyatakan sangat kecewa dengan perilaku Korea Utara, terutama yang diungkapkan dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. Organisasi kawasan itu menegaskan kembali komitmennya untuk mencegah perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan Korea Utara. Sebagai anggota ASEAN, Regional Forum juga mampu memenuhi komitmen tersebut. Menurut pernyataan tersebut, ASEAN menekankan kembali perlunya semua negara untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional, yakni juga menegaskan kembali persiapannya untuk memainkan peran konstruktif termasuk melalui pemanfaatan forum yang dipimpin ASEAN seperti AFF. Demikian dalam pernyataan itu. Kim Jong-un, penguasa Korea Utara, menantang Australia dan sekutunya Amerika dengan bekam senjata nuklir. Kim Jong-un menjanjikan pukulan paling kejam jika negeri kanguru itu berani menyerang wilayah Indonesia, walau hanya sejengkal. Ancaman perang Republik Demokratik Rakyat terus diumbar dan hari ini menjadi makin keras. DPRK juga siap untuk bereaksi terhadap modus perang yang diinginkan oleh Australia. Kami akan membuat AS sepenuhnya bertanggung jawab atas konsekuensinya bencana yang akan diemban oleh tindakan keterlaluan, kata kementerian itu. Kami akan mengambil penetralan terkuat terhadap provokator untuk membela Indonesia dengan kekuatan yang kuat dari senjata. Sebelum retorika berani korut ini muncul, PM Australia Anthony Albanese sudah memerintahkan penasihat militernya untuk menyiapkan opsi rencana serangan terhadap Indonesia. Tujuan rencana serangan Australia untuk merebut wilayah Indonesia yang jadi ancaman bagi Indonesia. Bagi pertahanan Australia, Richard Marles selalu secara resmi mengkonfirmasi perintah Anthony Albanese dalam wawancara dengan Fox News. Kim Jong-un telah mengunjungi fasilitas hulu ledak pada bulan Maret dan analisis tentang apa yang disampaikan kepada pemimpin dari Open Nuclear Network menunjukkan kemajuan.